tanggung dikasih itu langsung dibuang dulu gitu? Iya, Kuahnya. kita sterilkan sendiri. Oh. Disterilkan dulu ya. Sempet banget ya teman-teman Himasters mempersiapkan ruang ya untuk satu kabinet Himatepa. Menurut Kak Randy dan Kak Yahya nih, organisasi itu masih relevan gak sih Kak buat diikuti sama mahasiswa di era digital saat ini? Halo, selamat siang semuanya. Welcome back to podcast Tatun, ruang aman buat kamu mikir, bertanya, dan bertumbuh. Perkenalkan, aku Swasti Sekar selaku moderator podcast pada kesempatan kali ini. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik dan sering jadi dilema mahasiswa zaman sekarang. Penasaran? Mari let's go, kita bahas. Oke, di episode pertama kita bakal bahas terkait dengan relevansi organisasi. Jadi sebenarnya nih, ikut organisasi tuh masih worth it gak sih di zaman yang udah serba digital dan magang di mana-mana? Nah, menariknya nih teman-teman, kali ini aku nggak bahas sendirian karena di sini udah ada 2 orang keren yang nggak cuman aktif, tapi juga ngebuktiin bahwa organisasi bisa jadi powerhouse pengembangan diri. Please welcome Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika dan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan. Oke, kita sekarang udah bareng dengan 2 narasumber yang super keren dan pastinya udah nggak asing lagi di lingkup fakultas kita nih teman-teman. Jadi sebelum kita gali lebih dalam nih teman-teman, kita mau kenalan dulu biar makin akrab. Mungkin bisa dari kakaknya sebelah kanan dulu nih, dari Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika. Boleh kenalin nama dan kasih fun fact-nya juga nih Kak. Oke, terima kasih Swasti. Sebelumnya juga perkenalkan teman-teman, saya Moh Yahya yang pada periode ini diamanatkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang nih. Nah, terkait dengan fun fact, kita pakai aku ya biar Oke, lebih boleh. Jadi, aku ini gak tahu suka kuah teman-teman. Jadi begitupun ketika makan bakso, aku gak pakai kuah teman-teman. Itu fun fact. Itu fun fact yang menarik banget karena di mana-mana orang makan bakso itu pasti pakai kuah. Iya. Sedangkan dia cari di mana ya Kak? Kalau bakso nggak pakai kuah tuh carinya di mana Kak? Itu open request aja ke abangnya. Oh, open bakso tanpa request. kuah. Oke, itu pasti abangnya juga mikir ya. Berarti Oke. kalau udah tanggung dikasih itu langsung dibuang dulu gitu? Iya, Kuahnya. kita sterilkan sendiri. Oh. Disterilkan dulu ya. Sempet banget ya mau makan bakso harus mensterilkan dulu. Oke, tapi fun fact-nya benar-benar menarik banget ya dan jarang banget kayaknya menemui orang yang makan bakso tanpa kuah. Itu kayaknya baru ketua himpunan kita aja nih Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, kita mau kenalan sama Ketua Himpunan Teknologi Pangan. Siapa nih Kak? Boleh kenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya atau aku nih panggilnya? Aku aja deh, Oke. kayaknya Nama lebih aku enak Randy ya. Triaditama, yaitu diamanahi sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2024-2025. Bukan angkatan, periode ya? Periode 2024-2025. Fun Fun fact fact-nya. aku tuh mungkin agak sedikit aneh ya. Di Aduh. kalangan masyarakat Di kalangan- Semarang. Apa coba Kak sebutin? Wajib kalau tidur itu wajib pakai selimut. Sepanas apapun itu. Sepanas apapun. Sepanas apapun Kita itu. punya fun fact yang sama. Bener. Bahkan iya, kita punya fun fact yang sama. Bahkan tidur siang pun kita harus pakai selimut sepanas apapun dan ada angin segede apapun harus pakai Betul. selimut, betul. Ini buat orang-orang Semarang mungkin aneh ya, Semarang sepanas ini tapi harus tidur pakai selimut. Tapi justru itu yang membuat kita berbeda dari yang lain. Lebih spesial gitu Betul, kan ya. kita lebih spesial ya di antara banyak orang yang mungkin Betul. orang-orang Semarang nih tidur nggak pakai selimut lagi nih, Nggak. gitu. Jadi kita basa-basi dulu lah Kak, nanya kabar dulu nih aku nih. Apa kabar Kak Randy, Kak Yahya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kompak banget jawabnya, alhamdulillah ya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih di himpunan? Mungkin kalau ada program yang bisa dihadiri oleh teman-teman mahasiswa umum nih, boleh disampaikan, barangkali teman-teman mau datang. Oke, dari Randy dulu ya, silahkan. Boleh. Baik, mungkin proker terdekat di Himpunan Teknologi Pangan itu yaitu rapat tengah periode. Kita akan Oke. nanti ngebahas terkait dengan pertanggungjawaban kita selama setengah periode ini. Bagaimana, apakah kita telah amanah sesuai dengan target yang kita ingin tuju, apakah bagaimana perkembangan dari anak-anak himpunan itu dapat berkembang, dapat meningkatkan value dirinya seperti apa. Itu nanti kita bahas di rapat tengah periode tersebut.
Oke, berarti teman-teman Himatepa nih masih sibuk buat prepare buat RTP ya Kak, Betul. rapat tengah periode. Kalau teman-teman Himasta sendiri nih, sibuknya apa nih kira-kira? Nah, kalau dari teman Himasta nih, sebetulnya kalau dari Himasta itu udah agak free gitu ya. Aduh, udah Bahkan agak kita free. sempat kepikiran buat tambah proker nih kalau dengan kondisi saat ini gitu. Tapi ya kalau ditanya proker apa sih yang bisa dihadiri teman-teman mahasiswa umum, kita ada yang namanya Statistik Opinion Club nih. Jadi itu semacam wadah pembekalan buat teman-teman berkompetisi di perlombaan debat. Itu sangat bagus sekali kalau teman-teman bisa bergabung lah nantinya gitu. Oke, baik. Berarti keren banget ya kita punya SOC ya Kak namanya ya. Barangkali teman-teman mau hadir atau teman-teman dari Himatepa nih barangkali mau hadir juga boleh banget. Nanti kami turun sekabinet. Satu kabinet, satu kabinet. Jadi teman-teman Himaster harus mempersiapkan ruang ya untuk satu kabinet Himatepa Siap, join siap, SOC. siap. Kita kayaknya perlu di GSG kayaknya ya Kak kalau sama teman-teman Himatepa nih. Oke, berarti padat banget ya jadwalnya sekarang ya. Belum lagi sama kuliah dan lain-lain. Tapi dilihat-lihat nih semangatnya masih full banget nih kayaknya di sini ya. Karena narasumber kita juga udah semangat banget. Jadi kita langsung sharing aja nih ke teman-teman semua tentang organisasi mahasiswa. Mungkin di sini aku mau tanya dulu nih sama kakak-kakak di sini sebagai aktivis kampus ya. Menurut Kak Randy dan Kak Yahya nih, organisasi itu masih relevan gak sih Kak buat diikuti sama mahasiswa di era digital saat ini? Mungkin tanggapannya dari Kak Yahya gimana? Oke, Swasti jadi menjawab nih terkait dengan relevansi organisasi. Nah, sebetulnya hal ini menjadi pembahasan yang terus dibahas ya belakangan Ya, ini ya betul. Ren, dan terus menjadi semacam diskusi dan juga perdebatan bagi teman-teman aktivis nih tentang relevansi dari organisasi saat ini, terus bagaimana organisasi saat ini masih bisa relevan di tengah zaman yang serba teman-teman ini mulai menurun minat mahasiswa akan organisasi. Nah, jadi kalau dari pendekatan teman-teman Himasta itu ada yang namanya pendekatan dynamic governance. Nah, dynamic governance ini meliputi 3 pemikiran untuk menunjang atau untuk menuju yang namanya relevansi dari organisasi. Nah, yang pertama itu think again atau kita berpikir kembali hal-hal yang sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan itu efektif atau relevan tidak. Nah, kemudian juga yang kedua ada yang namanya think ahead atau antisipasi kebutuhan masa depan. Jadi dalam pengadaan program, agenda, kita itu harus yang namanya antisipasi kebutuhan masa depan gitu agar tetap relevan organisasi itu. Dan yang ketiga untuk menunjang kedua hal itu ada yang namanya think across atau istilahnya kita belajar gitu, belajar dari organisasi-organisasi lain gitu untuk menjaga relevansi dari organisasi kita gitu. Swast kalau dari Himasta nih. Oke, berarti dari Himasta udah ada 3 poin penting ya terkait Betul. dengan relevansi organisasi yang dijalankan sama teman-teman Himasta. Kalau dari teman-teman Himatepa sendiri kayak gimana Kak? Mungkin dari Himatepa sendiri kita tanya dulu apa itu relevan. Yes. Arti relevan itu apa sebenarnya? Relevan itu kan terkait dengan sesuatu yang akan kita bahas ke depannya atau sesuatu Betul. yang akan kita fokuskan ke depannya. Untuk siapa? Pertanyaannya. Itu yang perlu kita tanyakan. Relevansi itu untuk siapa? Jika kita memposisikan diri sebagai mahasiswa umum nih yang belum masuk organisasi, otomatis organisasi kampus itu relevan gak ya sama diri kita atau relevan gak ya sama yang apa yang kita fokuskan? Sebenarnya terkait dengan tingkat kefokusan kita terkait diri sendiri, kita harus memposisikan diri sebagai mahasiswa umum apabila ingin masuk ke organisasi. Apakah selaraskah dengan tujuan kita? Apakah selaraskah dengan jati diri kita? Itu yang perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Makanya saya kemarin bikin terkait esai ya. Esai terkait dengan ya gak jauh-jauh dari relevansi organisasi apakah relevan sama mahasiswa umum sekarang. Yaitu terapkan critical thinking kepada diri kita terlebih dahulu sebelum kita ingin mencemplungkan diri ya, kalau bahasa lainnya cemplungkan diri ke organisasi, karena organisasi itu jujur aja penuh dengan lika-liku, dinamika, Betul mulai banget dari nih Kak. manajemen waktu yang perlu benar-benar perlu kita tekankan, perlu kita manage sebaik mungkin, mulai dengan tanggung jawab, rapat dan sebagainya. Karena ketika kita masuk ke organisasi, kita akan berbeda dari mahasiswa umum. Betul. Seperti itu. Maka dari itu, dari himpunan mahasiswa teknologi pangan itu menekankan, terus diri saya menekankan bahwasanya perlunya kita untuk critical thinking terlebih dahulu, mengenal diri kita terlebih dahulu sebelum masuk ke organisasi. Seperti itu, apakah relevankah atau tidakkah? Seperti itu. Maka itu balikan ke diri kita terlebih dahulu. Seperti itu.
Oh ya, berarti ini kalau dari Himasta dan Himatepa nih saya lihat dua pandangan yang berbeda ya. Kalau dari Himasta itu melihat kebutuhan apa yang diperlukan dengan organisasinya, sedangkan kalau ke teman-teman Himatepa itu lebih ke internal dari dirinya. Betul. Untuk melihat apakah dirinya sendiri itu mampu untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, karena relevansi berarti berkaitan dengan dirinya sendiri, apakah dia mampu menjalani atau enggak. Tapi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena menurut saya dua-duanya juga memang dibutuhkan. Karena selain kita melihat kemampuan dari diri kita sendiri, juga kita harus melihat kebutuhan dari teman-teman yang tergabung di dalamnya juga. Bener banget sih Kak, berarti masih relevan ya untuk diikuti di era digitalisasi ini. Oh ya, tapi kalau kita ngelihat realita nih Kak, pada saat ini tuh minat mahasiswa terkait dengan organisasi itu sedikit turun, dan mereka lebih milih magang atau freelance dibanding aktif organisasi. Kita udah melihat ya, mungkin di lingkungan kita juga ada. Nah, menurut kalian nih, apa sih value yang nggak bisa didapat di magang atau freelance, tapi justru kita dapat banget di organisasi? Dan ternyata value itu sangat berguna banget nih untuk pengembangan diri kita, untuk menaikkan value kita gitu. Iya. Mungkin dari saya dulu. Yes, daerah dulu. Saya pernah baca-baca terkait dengan hal ini, bahwasanya perbedaan magang dengan organisasi itu apa sih sebenarnya? Kalau dilihat-lihat tuh sebenarnya kayak gak beda jauh terkait dengan dua hal itu, dan memang tidak terlalu beda jauh terkait dua hal itu. Kita balik lagi kepada relevansi terkait dengan kebutuhan diri. Kenapa sekarang menurun keinginan untuk berorganisasi? Karena di organisasi tidak bisa memberikan hal-hal yang ada di magang. Padahal organisasi itu lebih kompleks, lebih memberikan impact yang sangat tinggi daripada magang. Saya ambil contoh. Ketika kita masuk ke organisasi, apakah sistemnya sudah tersusun dengan rapi? Sudah. Belum? Apakah benar sudah tersusun rapi? Kita kalau bagi saya Kak, kita melihat dulu nih, kan ada track record organisasi dari periode sekarang dengan periode sebelumnya gitu. Sebenarnya tertata atau tidaknya, menurut saya tergantung juga dengan track recordnya itu, pemimpinnya yang terdahulu dulu. Kalau memang dari periode yang sebelumnya atau pemimpin yang sebelumnya sudah terlihat terstruktur, maka kita di situ juga tertarik kan untuk melihat, oh ternyata di organisasi ini udah terstruktur nih di sini nih gitu. Itu kalau dari POV saya. Itu dari segi struktural, ya, hierarki dan sebagainya. Tetapi ketika masuk ke lapangan, apakah benar-benar kita tahu bahwasanya hal itu tuh akan terus flat seperti itu? Kita ambil contoh, saya ingin mengajak sedikit berpikir ya. Boleh. Saya suka gitu dengan kata-kata. Nggak apa-apa, karena di sini ruang aman untuk kita berpikir dan bertanya. Gak langsung to the point, tapi ayo mikir dulu sebentar. Boleh. Magang, kita magang, masuklah magang. Kita udah diberitahu, ini job desk-nya ini, dan keseharian kita akan terus seperti itu. Sedangkan organisasi, ketika kita membuat satu proker misalnya, dananya kurang, apakah kita akan diam diri saja atau kita harus inisiatif mandiri bergerak? Nah, itu bedanya organisasi dengan magang. Kalau magang itu sudah pasti terjamin dari segi struktur, dana dan sebagainya. Sedangkan organisasi kita dituntut lebih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Betul. Maka dari itu saya yakin ketika kualitas antara orang magang dengan orang yang organisasi itu akan terlihat sangat jelas berbeda. Seperti itu. Orang-orang yang ikut magang itu ketika masuk organisasi belum tentu kuat mentalnya, tapi orang organisasi ketika masuk magang sudah kuat mentalnya. Ini, seperti ini seperti gitu. itu. Oke, berarti kalau kesimpulan dari saya nih Kak, berarti di organisasi itu kita dapat pondasinya. Betul. Kita dapat dasarnya untuk point. bisa dibawa ke magang. Sedangkan kalau di magang kita diibaratkan langsung praktik saja nih. Langsung praktek. Tapi kita nggak tahu pondasi yang harus kita jalankan sebenarnya seperti apa, dan itu benar banget berkaitan dengan mental tadi gitu. Oke, kalau dari Kak Yahya sendiri nih. Oke, sedikit menarik tentunya, kok bukan sedikit, sangat menarik ketika tadi saya coba menyimak nih penjelasan dari Randy, dan juga ada beberapa poin yang saya sepakat terkait dengan hal yang dimana ketika kita itu sebenarnya nggak bisa nge-compare malahan antara bagusan magang atau bagusan organisasi. Justru dua hal ini adalah dua hal yang seharusnya bisa saling menunjang satu sama lain. Betul. Nah, kenapa ketika kita coba melihat lebih dalam, magang ini
keterkaitannya dengan hard skilling gitu. Nah, kalau organisasi itu dengan soft skilling seperti problem solving, kemudian yang biasa teman-teman cari itu kayak public speaking dan lain-lain. Nah, jadi dari sini mungkin kalau dari pertanyaan tadi ya, poin plus apa yang bisa ditawarkan organisasi dibanding dengan magang, tentu di bagian soft skilling, karena betul-betul esensi dari organisasi yang sebenarnya itu tempat laboratorium kesalahan atau tempat kita mencoba benar-benar jatah salah kita di organisasi, dan itu nggak bisa kita dapatkan di magang yang sudah terstruktur rapi seperti yang dijelaskan Randy tadi gitu. Kalau dari aku ya. Iya, oke, setuju banget sih. Mungkin dari aku yang belum merasakan magang nih ya Kak, tapi sudah merasakan sebagai organisasi gitu. Memang mungkin dari organisasi ini kita banyak belajar terkait dengan problem solving, critical thinking, dan juga bagaimana lah untuk bisa menyelesaikan sesuatu dengan situasi yang mendesak itu seperti apa, kita benar-benar belajar di sini. Dan nantinya itu pasti juga bakal kepake di dunia kerja juga, termasuk magang dan juga freelance. Tapi kalau melihat situasi lagi nih saat ini nih, banyak banget teman-teman yang terdistraksi dengan omongan-omongan yang dan pikiran-pikiran yang langsung mikir, aduh ikut organisasi pasti capek nih, banyak rapat, gak ada waktu, pulang malam, nanti kuliahku gimana, terbengkalai atau enggak gitu ya. Sedangkan banyak juga yang teman-teman ngerasain kayak, nah aku kan kuliah itu tujuannya untuk kuliah, untuk belajar, bukan untuk organisasi. Kalau aku jadi orang yang organisatoris nih, nanti kuliahku gimana? Ngapain aku bayar UKT mahal-mahal? Kan kayak gitu. Itu banyak banget ya. Menurutku itu udah banyak banget dari teman-teman yang berpikir seperti itu juga ya. Nah, sebagai ketua himpunan yang udah ngelihat langsung ya internal di dalamnya gitu. Bener nggak sih kalau organisasi itu seberat itu? Dan kalau dari teman-teman, kan teman-teman di sini kakak-kakak ini kan kahim, ketua himpunan ya. Bagi seorang ketua himpunan, hal yang paling berat itu apa ketika kalian menjalankan organisasi di periode ini kira-kira? Oke, ini dari aku dulu ya Ren. Zin sebelumnya menjawab terkait hal ini nih. Apa tadi? Hal yang paling berat. Paling berat gitu ya. Hal yang paling berat dari organisasi. Sebetulnya berat atau tidaknya itu lagi-lagi bergantung pada fakta dari organisasi tersebut. Nah, karena apa? Kadang tuh ada nih ya namanya organisasi yang masih pakai sistem-sistem zaman batu nih atau organisasi yang masih bersifat konvensional banget tuh. Nah, kalau kita salah masuk organisasi kayak gitu, tentu hal yang terjadi adalah organisasi itu akan menjadi suatu hal yang memberatkan banget ketika kita jalankan. Tapi ketika kita masuk ke organisasi yang tepat, maka justru adalah organisasi ini bisa menunjang perkuliahan kita. Contohnya adalah waktu tugas presentasi lah misalnya. Nah, organisasi dengan berbagai wadah pengembangan public speaking tentunya akan menunjang yang namanya tugas presentasi dari perkuliahan tersebut. Jadi bergantung sih, kalau dari aku sih bergantung dari organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut organisasi zaman batu nih atau organisasi modern gitu. Iya, melihat lagi dengan namanya sekarang zaman digitalisasi. Kalau masih pakai zaman batu tadi ya agak susah karena berarti tidak mengikuti perkembangan zaman gitu ya Kak. Oke, kalau dari Kak Randy nih, berat gak sih Kak jadi seorang ketua himpunan organisasi itu berat gak sih? Berat gak berat tergantung dari sudut pandang kita sendiri, seperti itu. Karena kalau misalkan ketika kita ingin maju terkait dengan ketua himpunan nih, saya mau nyalon, otomatis kita udah tahu kedepannya mau gimana seperti itu. Jadi kalau disebut berat itu menurut saya enggak ya. Enggak. Oh iya. Aduh, enggak berat nih kayaknya jadi ketua himpunan ya. Ya perlu diketahui, yang paling berat ketika menjalani itu sebenarnya bukan prokernya, bukan terkait dengan sistemnya, bukan, tapi apa? Dramanya. Sepakat. Karena menurut studi itu ya, menurut studi saya pernah lihat bahwasanya menjadi ketua himpunan itu 25% menjalankan sistem, 75% menjalankan atau menyelesaikan drama-drama anggotanya. Betul. Itu yang paling berat. Maka dari itu kan saya itu ingin yang perlu hal basic yang emang perlu dimiliki oleh seorang ketua himpunan atau seorang leadership manapun itu mengetahui jati diri atau kualitas diri ataupun potensi diri dari anggota-anggotanya. Yang pertama itu kan
Yang kedua juga mengetahui tipikal orang itu kayak gimana. Karena orang itu kan terbagi menjadi beberapa sifat ya. Yang pertama kan orang yang sifatnya sanguinis. Itu orang yang kayak swasti. Swasti orang yang sanguinis. Ciri-cirinya itu ceria, suka tampil di depan seperti itu. Terus ada yang koleris. Saya lihat koleris tuh Yahya. Oke. Orang yang percaya diri, penuh ambisi, semangat. Pokoknya bener-bener nggak? Iya, benar banget. Kan? Benar. Terus ada yang melankolis. Nah, sekre-sekre ini pasti orang-orang melankolis. Dia tuh tipikal orang-orang yang sistematis, tertata. Betul. Gak bisa yang namanya dadakan. Coba tanya deh sekre, pasti ngambek ketika tiba-tiba bilang, sekre tolong bikin dong jam 7 pagi nih, tolong bikinin surat, nanti jam 8 harus jadi ya. Ngambek dia pasti. Betul, pasti kenapa nggak dari kemarin, kenapa mendadak. Karena gitu melankolis itu punya sifat yang emang dia tuh dari jauh-jauh hari sudah tersusun, plannya ini. Betul. Nah, yang terakhir itu flegmatis. Orang ini tuh suka damai, santai orangnya. Aku tuh. dong. Kayaknya kita nih ya. Oh iya. Yang suka damai kayaknya kita nih. Tidak suka konflik, tapi pemalas. Bukan Aduh, gak jadi. Ya udahlah, santai aja kayak gitu. Kita harus paham terkait hal-hal itu. Maka dari itu kita paham, jadi kita bisa menerapkan sistem yang baik untuk organisasi kita. Kita tidak bisa memukul rata anak-anak kita dengan sistem yang ada. Kita harus tetap fleksibel. Iya. Oke, berarti kalau ngelihat berat apa enggak, ini berarti tergantung dari diri kita sendiri ya? Tergantung. Karena menurut saya juga, karena saya kebetulan juga tergabung dalam organisasi juga ya Kak. Berat enggaknya itu tergantung dari yang pertama niat kita juga. Betul. Niat kita organisasi itu apa? Kalau di awal kita nggak punya niat organisasi yang kuat, nggak punya tujuan yang kuat, ya kita bakal mikir cuman capek prokeran aja nih, tapi nggak dapet apa-apa gitu. Mereka tidak menikmati fase-fase mereka menjalankan proker. Padahal dalam menjalankan proker kan kita juga mikir ya, kita pasti akan cari problem solving di situ. Kita butuh critical thinking juga, karena kita pasti menyusun output yang paling baik lah yang mau kita kasih ke teman-teman semua. Dan sebelumnya terima kasih nih Kak, saya jadi tahu saya tipe orang yang apa. Iya. Saya jadi tahu saya tipe orang yang apa karena Kak Randy juga di sini ya. Nah, kalau organisasi sekarang tuh udah beda banget pasti. Sama yang Kak dibilang Kak Yahya tadi. Udah gak pakai sistem zaman batu ya. Jadi dibandingin sama dulu tuh, apalagi di era sekarang yang udah digitalisasi banget nih, pasti udah beda pesat banget ya Kak ya. Nah, kalau di Himasta sama di Himatepa sendiri nih, apakah sistem kerjanya udah menerapkan digitalisasi belum? Atau masih kebawa sisa-sisa zaman batu? Masih ada nih di Himasta sama Himatepa. Kira-kira bentuk digitalisasinya kalau sudah mengikuti seperti apa nih Kak? Oke, dari Yahya. Dari Himasta dulu boleh? Oh, dari Himasta dulu. Ya. Oke. Karena kami banyak mencontoh Himasta. Gitu. Digitalisasi, jujur saya. Oke, ini jawab. Jadi terkait dengan digitalisasi dari Himasta ya, sebetulnya memang di periode ini banyak sekali gebrakan-gebrakan baru gitu ya, gebrakan-gebrakan baru dari Himasta mengevaluasi dari 3 sistem berpikir tadi ya. Betul. Kita antisipasi kebutuhan masa depan, kemudian kita evaluasi yang lalu, dan juga kita ATM gitu ya. Kita ATM dari organisasi ekstern ya. Ternyata memang banyak sekali sistem-sistem yang bisa kita terapkan di Himasta. Salah satunya adalah yang namanya Objective Key Result atau sistem pengembangan dari KPI periode lalu, Himasta periode lalu. Jadi ketika Himasta periode lalu ada mengukur sesuatu melalui KPI, Himasta periode ini kembangkan melalui sistem Objective Key Result itu. Nah, itu salah satu contoh digitalisasi yang kita upayakan. Terus juga ada yang namanya Google Calendar. Ya, Google Calendar guna kalender sih. Untuk planning ya, untuk planningnya gitu. Ada Google Spreadsheet dan juga Google Doc dan lain-lain yang pasti kita upayakan untuk kembali lagi efektivitas kinerja gitu. Oke, menarik ya. Dari KPI ke OKR. Nah, sebelumnya mungkin kita masih awam ya Kak, OKR itu apa? Mungkin kalau KPI udah merebak lah di organisasi, memang sudah dipakai dengan semua HMJ ataupun BEM fakultas itu sudah pakai semua ya. Nah, kalau OKR sendiri ini sebenarnya sistemnya seperti apa Kak? Coba boleh dijelaskan Kak? Oke, OKR nih. Sistem dari OKR ketika kita coba langsung terapkan nih dari visi misi organisasi itu. Jadi
kita coba terapkan di mana OKR itu adalah kan objektif dan key result. Nah, objektif ini kita terapkan di yang namanya visi nih. Visi itu objektif atau tujuan utama yang bakal kita capai. Nah, untuk mencapai tujuan utama itu tentunya kita harus mencapai beberapa key result atau dalam hal ini adalah misi gitu ya. Oke, Nah, misinya setelah itu. kita dapatkan misi, kita pecah lagi dengan yang namanya to do, what to do. Maksudnya hal apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai misi-misi itu dengan sistem yang namanya SMART. Ya. Oh, iya. Sistem Smart. ya. Smart, Itu kan udah ya, Itu udah merakyat udah- banget, udah udah tahu sering semua lah. lah Iya. smart itu apa ya. Ya, jadi- Specific, measurable dan lain-lain ya. tuh deh. Jadi to do itu harus bersifat smart agar memang bisa diukur spesifik dan juga relevan lah. Betul. Oke, menarik banget ya sistem OKR ini. Bagus banget kalau udah diterapkan di Himasta. Itu benar-benar sistem digitalisasi yang baru ya. Udah nggak zaman batu lagi nih Himasta nih. Nah, kalau Himatepa nih, gimana Nah, sistemnya? kebetulan Himatepa nih, kemarin kan sempat diskusi dengan Yahya. Ya, bener ya saya. Iya. Bukan aja. Nah, untuk sistem ini kami baru belajar dengan Himasta kemarin terkait dengan sistem OKR ini. Sampai dikasih contoh terkait dengan spesifitnya langsung ya. Kan dapat saya lihat tuh, wah banyak banget ya kayaknya. Wah, Banyak PR banget ya, banget ini PR banget Himatepa. belajarnya. Bagus nih untuk ditiru terkait dengan OKR ini. Karena emang benar suatu hal ketika kita ingin mencapai suatu itu emang perlunya indikator-indikator yang menunjang apa yang kita tuju tersebut. Maka dari itu kan kemarin saya minta ya terkait dengan contohnya, dan nanti kami akan terapkan hal itu di Himpunan Teknologi Pangan. Keren banget ya. Berarti keren banget nih Himasta nih sistemnya nih. Udah Iya. maju, selangkah lebih maju lah daripada yang lain dan bisa ditiru. Harapannya nantinya juga dari Himasta ya bisa disebarluaskan lagi ke teman-teman HMJ yang lain biar bermanfaat. Ya, Buat semuanya. Sebetulnya kami ya Himasta ataupun Himatepa itu sama-sama belajar. Betul. Dari saya pun dari Himasta pun sebenarnya banyak banget yang dipelajari dari teman-teman Himatepa. Jadi kalau dibilang di comparing atau diunggul yang mana itu sebetulnya bukan hal yang pas lah ya. Iya. Karena Iya, di betul. sini kita sama-sama belajar sebagai Belajar. organisasi mahasiswa gitu. Nggak ada yang unggul ya di sini karena ya semua organisasi pasti belajar dari satu sama lain. Betul, Seperti itu. Yang unggul cuman Unimus Tekpang, statistik kan baru unggul Oh kemarin. iya, Oh, iya. kebetulan statistika baru Selamat bikin. untuk statistika. Terima kasih telah sampai banyak. unggulnya. Dan dapat mempertahankan. Amin, terima kasih banyak ucapannya ya. Kita udah unggul. Jadi di sini nggak ada yang unggul antara Himasta dan Himatepa, tapi yang unggul udah pasti Unimus, Unimus, Tekpang sama statistika. Unggul nih kita udah. Yang lainnya insya Allah nyusul. Iya, pasti dong. Pasti setelah ini yang lain juga nyusul untuk unggul. Nah, ini kita masih berbicara dengan stigma. Selain stigma bahwa organisasi itu capek, nggak punya waktu dan lain-lain, ada juga stigma yang cukup sering didengar di kalangan mahasiswa. Itu ikut organisasi bukannya berkembang, tapi jadi budak proker. Gimana nih tanggapannya terkait stigma tadi? Dan strateginya kira-kira ada nggak yang dilakuin Himasta sama Himatepa buat matahin stigma itu? Silahkan nih dari Randy dulu. Coba ulang. Mari. Tadi ada stigma di kalangan mahasiswa yang bilang ikut organisasi bukannya berkembang, malah jadi budak proker. Nah, gimana menanggapi stigma tersebut dan apa kira-kira strategi yang dilakuin Himasta sama Himatepa buat matahin stigmanya? Budak proker, kita tanya dulu budak proker itu apa sih? Ya, mungkin proker-prokeran terus nggak ada benefit gitu yang dapat Ya, dari pengurus. kita nggak itu. dapat value dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi hanya masih terkait dengan tadi ya, merasa hanya capek saja, tapi mereka tidak mendapatkan value apa-apa. Mungkin seperti itu, Kak. Yang pertama mungkin strategi dari Himatepa sendiri agar mereka tidak ngerasa bahwasanya kok jadi panitia terus ya. Nah, gitu kan? Betul. Ya. Terus kok aku gak dapat apa-apa ya, dapat capeknya aja pulang malam dan sebagainya gitu aja kan. Nah, kita selalu mengusahakan terkait dengan orang-orang yang jadi panitia itu harus dapat benefit walaupun bukan benefit dari hal yang mereka acarakan, karena kan gak mungkin kan ketika seorang si acara atau si konsumsi dalam suatu acara menyimak menyimak acaranya, Betul. sangat-sangat tidak mungkin. Justru mereka malah
menjadi melayani orang-orang yang sedang Iya. Betul berat. banget. Nah, tapi gimana caranya mereka tetap dapat benefit di luar itu? Seperti contoh kemarin, field trip. Kami adakan field trip. Ada panitia-panitia yang menyusun terkait hal itu. Mereka ketika hari H sibuk. Ada salah satu anggotaku yang orang lain tuh melihat bagaimana proses dari pengolahan pabrik dan sebagainya. Itu kan cara field trip ya. Tapi dia diem di bis karena nemenin orang yang sedang sakit. Karena itu tanggung jawab dia. Sayang banget ya. Lantas apa? Agar dia dapat benefit itu, maka kami mengajukan terkait dengan penambahan nilai untuk Orang tersebut, panitia. tersebut seperti itu. Jadi nilai antara panitia dengan nilai mahasiswa biasa itu berbeda. Itu ada poin plus bagi dirinya. Oh gitu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Berarti poin plus ini juga sangat penting ya buat salah Iya. satu juga awarding juga ya untuk panitia yang mungkin sudah bekerja lebih keras atau 2 kali lipat dari Betul. teman-teman yang lain. Ya, karena kita benar-benar menghargai terkait dengan rasa capek mereka dan sebagainya. Itu Betul. penting Penting banget. sangat penting sekali. Oke, kalau dari Kak Yahya nih, gimana nih menanggapinya? Terkait dengan organisasi atau benefit ya, organisasi yang ngasih benefit atau gimana. Nah, jadi satu hal yang saya yakini dari semenjak saya tergabung di organisasi dan juga sempat dijelaskan beberapa senior nih atau stigma dari senior yang mungkin ini stigma positif di mana organisasi itu badan yang take and give gitu. Nah, ketika Randy tadi menjelaskan organisasi itu yang nge-give, tentu kita maksudnya sebagai organisator atau sebagai pengurus harus ada yang kita kasih ke organisasi gitu. Maksudnya adalah kita itu nggak bisa dapat benefit kalau kita nggak kasih benefit ke organisasi. Nah, Betul. itu poin pentingnya teman-teman. Contohnya adalah gini. Nah, gimana teman-teman bisa dapat benefit kalau teman-teman aja nggak pernah ngambil peran? Ya, betul sekali ya. Sepakat nggak? Nah, Sepakat. itu. Jadi poin pentingnya adalah diperlukan yang namanya sinergitas gitu antara dua arah, baik itu dari organisasinya ataupun dari pengurus, agar apa? Tercapai yang namanya benefit bagi kedua belah pihak gitu. Jadi ya nggak ada yang capek doang atau gimana. Jadi memang perlu ya Ambil peran berarti ya. Iya. pengambilan peran gitu. Oh iya, betul. Iya benar banget. Berarti terkait dengan take and give juga dan juga awarding itu perlu banget buat teman-teman panitia karena mereka sudah bekerja lebih keras banget. Oke, menarik banget ya hari ini ya episode 1 kali ini. Tapi untuk episode 1 kali ini kayaknya kita cukupkan sampai di sini nih. Nanti kita lanjut di episode kedua. Nah, buat kalian yang lagi aktif organisasi, semoga obrolan ini bisa jadi bahan refleksi dan motivasi biar makin semangat berkontribusi dan juga berinovasi. Terima kasih banyak buat Kak Ea dan Kak Randy juga karena kita jadi dapat insight banyak nih terkait dengan relevansi organisasi di era digitalisasi sekarang. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu yang butuh inspirasi dalam berorganisasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious, stay impactful.